فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. صلاة وسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, Ketua BKN beserta seluruh jemaah yang hadir, rekan-rekan tim Safari Ramadan dari Al-Jamaatul Wasthiyah yang semuanya hadir pada malam hari ini di Masjid Nurul Ikhlas. Mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas, insyaallah. Pada malam hari ini insyaallah 15 menit ke depan, tak apalah lama-lama, kajian kita kaitan antara sholat dan sholawat. Antara sholat dan sholawat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam kitab Tanbihul Hafidh sekarang Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menceritakan satu kisah hikmah terjadi di abad ke-9 Hijriah berkaitan dengan salah seorang tokoh sufi bernama Sufyan As-Tsauri. Beliau suatu ketika melaksanakan ibadah haji di saat tawaf memperhatikan seorang pemuda yang lain bacaannya dari jemaah yang lain. Biasanya orang kalau tawaf kan baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Tapi pemuda ini dia cuma baca sholawat. Waktu tawaf baca sholawat, waktu di multazam baca sholawat, waktu di depan makam Rasulullah baca sholawat, di tempat-tempat mustajab doa lainnya hanya membaca sholawat. Jadi ditanya oleh Imam Sufyan As-Tsauri, nah, kenapa kamu hanya membaca sholawat? Bukankah di tempat-tempat mustajab doa ini sebaiknya kita berdoa? Kata pemuda ini, Pak, saya rasanya belum bisa melupakan sholawat ini karena sholawat ini sangat bermakna dan sangat berarti dalam hidup saya. Nah, kenapa rupanya? Kata Sufyan As-Tsauri, diceritakan, kami yang berangkat melaksanakan ibadah haji ini berdua, Pak. Kira-kira beberapa puluh kilometer lagi memasuki Masjidil Haram atau beberapa kilometer lagi memasuki kota Mekah, ayah saya jatuh dari unta. Zaman dulu kan naik unta, Pak. Ayah saya jatuh dari unta, kemudian koma, kemudian meninggal ayahnya. Jadi mereka ini masih di perkampungan, belum sampai ke kota Mekah, ke wilayah Mekah. Mau pulang ke kampung udah jauh, ke Mekah belum nyampe. Mereka hanya berdua, cuma kan mengurusi ayahnya, kira-kira begitulah. Malam pula meninggalnya. Jadi sambil menunggu ayahnya ini, dia baca Quran sambil berdoa, semoga ayahnya diampuni Allah. Terlintaslah ya kenangan, ingatan
saat-saat indah bersama ayah ini, sehingga timbullah kerinduan. Dibukanya lah wajah ayahnya ini tadi. Kan biasanya orang meninggal kan ditutup sampai ke wajah. Dibukalah wajah si ayah ini tadi. Begitu dibuka wajah si ayah itu, berubah rupanya wajah ayahnya. Dan berubahnya itu seperti wajah keledai. Bukan keledai. Keledai ini kan seperti kuda, tapi lebih kecil dari kuda kan itu. Keledai. Kaget dan bertambah sedih. Kenapa lah ayah ini sampai begini? Macam manalah kami mengurus jenazahnya ini? Kalau saya sendiri mengurusnya ini betapa repotnya. Kalau melibatkan orang lain betapa malunya. Kan serba salah. Diurusi sendiri betapa repotnya, ngajak orang lain betapa malunya. Jadi sedih dia, terus dia baca Quran, berdoa kepada Allah. Karena lamanya sudah yang mengaji Quran itu mengantuk. Ya. Karena lamanya mengaji Quran itu mengantuk, tidur. Di dalam tidur itulah Allah Subhanahu wa taala berikan solusi. Jadi kalaupun dalam situasi begini kita umpamanya habis sholat, isya, tarawih, kemudian mengaji lagi. Kalaupun ada orang yang mengantuk-ngantuk sampai tertidur, baik sangka saja lah kita. Mungkin ada dalam mimpinya itu nanti Allah berikan solusi sama dia. Jadi kisahnya itu Allah berikan solusi dalam tidurnya itu lewat mimpi. Di dalam tidurnya itu dia bermimpi datang sosok laki-laki dengan pakaian serba putih, wajah bercahaya, menghampiri mereka, senyum kepadanya, kemudian dibuka lagi wajah si ayahnya, dia sapukan tangannya ke wajah si ayahnya. Begitu dia sapukan, wajah si ayah itu tadi kembali berubah menjadi wajah manusia. Nah, jadi bertanya lagi si anak ini tadi, Tuhan ini siapa? Bapak ini siapa? Kenapa tangan bapak itu begitu berkah? Disapukan ke wajah almarhum ayah ini, balik pula menjadi wajah manusia. Kata yang datang, saya Muhammad utusan Allah. Saya Muhammad utusan Allah. Nah, kenapa ayah saya ini sampai mendapat perhatian khusus dari Muhammad utusan Allah? Kata yang datang ini, kata Muhammad, ayahmu ini ada amalnya yang orang tidak ketahui. Rupanya kalau kita mau mendapat perhatian khusus, kita harus punya amal khusus yang orang tidak tahu amalan itu. Jadi amal itu ikhlas. Gak harus dilihat orang, gak harus didengar orang, gak harus diketahui orang. Ikhlas saja gitu. Dia punya amal khusus. Apa amalnya? Dia tidak akan tidur kecuali dia bersolawat minimal 100 kali. Ya, dia tidak akan tidur kecuali dia bersolawat minimal 100 kali. Jadi saya pikirin mobil rombongan kita tidak belum baru 5 menit lagi ya kan. Bersolawat 100 kali. Setelah 100 kali baru dia tidur. Nah, apa kaitan dengan hadis ini? Sebelum saya selesaikan apa ini, sebelum saya selesaikan kisah ini, kaitan dengan hadis kita baca tadi. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Imam Nawawi itu Pak, orang Banten, lahirnya di Banten. Makanya ada dalam beberapa kitab tulisan beliau Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Beliau ini yang wafat di Mekah. Yang ketika ada pemindahan pembongkaran kuburan, ya, pemindahan makam, kalau saya tidak silap sekitar lebih dari 3 tahun itu sudah terkubur. Kemudian ketika pemindahan makam, ternyata dijumpai ada jenazah yang tidak rusak. Jangankan badannya, kafannya pun tak rusak. Itulah jenazah
almarhum yang dimuliakan Allah Imam Nawawi Al-Bantani. Wafatnya di Mekah. Pernah jadi guru di Mekah. Ajar. Nah, jadi dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi juga itu dijelaskan, dan menurut Imam Nawawi hadis ini ya termasuk hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud. Apa kata Rasulullah? Ma min ahadin yusallimu alayya. Tidaklah seseorang di antara kamu berselawat kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan ruhku. Allah kembalikan ruhku. Hatta sehingga arada alaihi salam, sehingga aku menjawab salam kalian. Tidaklah seseorang mengucapkan salam atau berselawat kepada Nabi, melainkan Allah mengembalikan ruh kepada Nabi sehingga Nabi menjawab selawat ataupun salam tersebut. Nah, caranya salah satunya begitu. Allah datangkan biasa wajah, kemudian berubah kembali menjadi manusia. Oh, ini rupanya amal khususnya. Nah, kemudian kenapa pula ayah saya ini sampai wajahnya sempat berubah menjadi keledai? Apa rupanya masalahnya? Apa salahnya? Kira-kira rupanya salahnya ayah Mu'minina dalam usaha dunianya banyak terlibat dengan riba. Jadi Allah tunjukkan padamu mana yang buruknya tinggalkan, mana yang baiknya amalkan. Tapi kalau pulang dari masjid atau musola, jangan salah tafsir ini, anjuran ini. Mana yang baiknya pakai, yang buruk tinggalkan. Begitu keluar dari masjid, mana sendal yang baik itulah dipakai, yang buruk ditinggalkan. Orang yang belakangan pulang tengoknya kehilangan sendal, tinggal yang buruk-buruk. Itulah itu tafsirannya, itu salah tafsir. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kembali kepada antara sholat dan sholawat. Sudah 10 menit ini barangkali, tinggal 5 menit lagi. Kembali ke judul antara sholat dan sholawat. Kenapa ketika muazzin akan mengumandangkan azan sering membacakan surah Al-Ahzab ayat 50? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini masih pakai ya, aku dah. Saya lama mencari-cari korelasi hukuman. Alhamdulillah Allah tunjukkan. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan tentang ayat ini. Ini amalan yang luar biasa. Sholawatnya amal yang luar biasa. Buktinya dalam ayat ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan ucapkan salam penghormatan yang sempurna padanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan orang beriman bersolawat. Allah lebih dulu bersolawat. Bandingkan dengan ibadah yang lain. Allah kalau memerintahkan kita sholat, apakah Allah sholat? Ya, karena sholat itu untuk mengabdi menyembah kepada Allah. Kalau Allah sholat, mau sholat sama siapa? Allah perintahkan kita puasa, apakah Allah berpuasa? Tidak. Allah bukan perintahkan kita puasa untuk mengendalikan nafsu. Pada Allah tidak melekat nafsu. Tidak pantas Allah, bagi Allah nafsu itu kan inna nafsa la'ammaratu bisu illa ma rahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu itu lebih cenderung kepada keburukan kecuali nafsu yang telah diberikan rahmat oleh Allah.
Jadi nafsu tidak melekat kepada diri Allah, kepada saya Allah, kepada kita yang melekat nafsu. Allah perintahkan sholat, Allah enggak sholat. Allah perintahkan puasa, Allah tak puasa. Tapi ketika Allah perintahkan sholawat, Allah lebih dulu bersolat sebelum itu. Dan lebih dulu Allah perintahkan malaikat bersolawat sebelum kita. Jadi sholawat ini istilahnya bukan ibadah kaleng-kaleng, ibadah luar biasa. Sholawat ini. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Apa kaitannya dari ayat yang dibaca sebelum azan itu? Kalau sepintas kita pikirkan, ini kan mau azan, sementara itu ayat tentang sholawat, apa kaitannya? Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan yang sempurna. Ternyata kita diingatkan, orang beriman, kamu ini dipanggil untuk sholat. Ucapkanlah salam penghormatan, sholawat kepada Nabi di dalam sholat. Supaya di dalam sholat itu kita menyadari bahwa kita juga bukan sekadar dialog dengan Allah, tapi juga dialog dengan Rasulullah. Tengok kalimatnya, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat atas wahai Nabi, rahmat Allah beserta keberkahan untuk salam kita kepada Nabi. Wasallimu taslima, ucapkan salam. Di situ ada salam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi, wahai orang yang beriman bersalawatlah kepadanya. Setelah kita ucap salam, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita doakan diri kita dan hamba-hamba yang sholih supaya disayangi Allah. Baru dikunci dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Memang ini punya penjabaran, tapi tak sempat saya jabarkan, jadi saya 15 menit. Langsung aja kepada sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kunci keberhasilan sholawat pertama, ketika kita mengucapkan salam, yakinkan bahwa kita sedang ngomong langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya begini, selama ini sholat yang kita kerjakan, apakah kita sudah merasakan itu? Begitu, Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kita merasakan bahwa kita sedang ngomong sama Nabi? Karena dikatakan Rasul waktu ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, standar kebaikan satu ibadah, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau melakukan ibadah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa illam takun tarahu innahu yaraka. Kalau kau melihatnya, yakinkan bahwa Allah melihatnya. Begitu juga lah ketika kita salam kepada Nabi, yakinkan bahwa kita sedang ngomong langsung sama Nabi. Kalaupun tidak sampai kita ke situ, karena itu perlu latihan. Sekurang-kurangnya yakinkan bahwa Nabi itu mendengar salam kita, menjawab salam kita, sebagaimana diceritakan dalam hadis. Itu kunci yang pertama. Kemudian yang kedua, sempurnakan sholawat. Kalau kita mau doa diijabah, kalau kita mau ibadah diterima, kita kan habis sholat doa, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana. Ya Allah, terima sholat kami. Wa qiyamana, berdirinya kami. Wa ruku'ana, dan rukuk kami. Wa sujudana, dan sujud kami. Wa tadarru'ana, tadarru' itu rasa rendah diri di hadapan Allah. Wa takhassu'ana, kehusukan kami. Wa ta'abbudana, pengabdian, rasa penghambaan kami. Wa tammim tasbirana ya Allah, sempurnakanlah kekurangan kami ya Allah. Ya Arhamar
Kita kan ingin semua ibadah kita ini diterima. Nah, kalau ingin ibadah sholatnya diterima sepenuhnya, maka sholawatnya jangan separuh-separuh, harus sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ini memang mencakup sholat, Pak. Tapi untuk mengaplikasikannya di dalam sholat tarawihnya agak payah, bersyarat-syarat. Kita bawa nanti sampai fil alamina innaka hamidum majid. Orang kawan-kawan di belakang merasa yang lama si Asri ini kau udah jadi imam. Masih si Asri jadi imam lambat. Karena kawan-kawan yang lain ada juga yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Sah memang sholatnya, tapi salam dan sholawatnya tidak sempurna. Sholatnya sah, tapi sholawatnya tidak sempurna. Kenapa? Dia potong sholat. Bagaimana kita minta sholat kita sempurna diterima Allah, sedangkan sholawat kita potong-potong? Bagaimana kita doa kita berharap diijabah sepenuhnya, tapi giliran sholawat kita potong-potong? Padahal sholawat itu pengiring doa supaya diijabah Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir, mungkin 2 menit terakhir lagi. Yang terakhir terapannya di dalam kehidupan. Bagaimana supaya terasa ini begitu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya begitu kita mengucap salam terasa kita itu salam dijawab dari Rasul. Nah, ini memang latihan amal dengan pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan Allah bimbing. Caranya begini, insyaallah bisa dilatih. Bapak Ibu mau tidur, ucap salam dulu kepada Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian ucapkan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ Allahumma sholli ala Muhammad ini diperbanyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Allahumma sholli. Dengan dasar keyakinan hadis tadi, perkataan Rasul, tidaklah kamu mengucapkan sholawat pada aku melainkan Allah kembalikan ruhku dan aku menjawab salam kalian. Itu dasar yang perbanyak Allahumma sholli ala sampai betul-betul mantap keyakinan kita itu, terasa bahwasanya salam kita itu dijawab oleh Rasulullah. Ini kalau sekadar diceritakan memang payah dilogikakan Bapak Ibu. Tapi kalau sudah diamalkan, insya Allah itu nanti akan terasa. Insya Allah. Nah, ini cerita kajian orang tua ini akan keluar. Nah, cerita kajian orang tua ini. Insya Allah. Kalau itu nanti sudah dapat Bapak Ibu, alhamdulillah tertolong kita menghadapi kehidupan. Tertolong. Karena janji itu, janji Rasul itu, janji Allah, janji Rasul. Man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, sallallahu taala asran salawat, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat padanya 10 kali. Dalam artian Allah memberikan rahmat. Bagi orang yang berhutang, rahmat itu adalah lunas hutang. Bagi orang yang sakit, rahmat itu adalah sehat sakit, sembuh dari penyakit. Bagi orang yang kesempitan, Allah akan berikan kelapangan. Bagi orang yang kesulitan, Allah akan berikan jalan keluar. Satu kali kita berselawat, Allah kasih 10 rahmat. Mana lagi wahutqat anhu asran khataya, Allah tutupi 10 kesalahan. Termasuklah dari persoalan riba itu, ditutupi, balik wajahnya menjadi wajah manusia. Wa rufi'a lahu 'asran darajat, kemudian Allah angkat derajat. Nah, insyaallah kalau ini mau mengamalkan, kalau sudah nanti diterapkan, insyaallah dalam menghadapi kehidupan ini kita tertolong. Walaupun berat,
Perbanyak aja sholat. Ucapkan salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat atas wahai nabi, rahmat Allah beserta keberkahan. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, selamatkanlah kami dan seluruh hamba-hambamu yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku yakin Engkaulah Allah, tempat aku meminta dan memohon, tempat aku mengabdi dan memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Engkau adalah utusan Allah. Perbanyak sholat. Allahumma shalli sampai betul-betul terasa gitu. Terasa bahwa sholawat itu sudah berjawab. Sempurnakan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu doa, ya Allah, dengan keberkahan sholawat yang Kau janjikan, yang dijanjikan oleh Rasulullah, maka tolong mintalah apa kebutuhan kita. Ceritalah sama Allah apa kesulitan kita, apa kesempitan dalam hidup kita, apa persoalan yang kita tidak bisa cerita sama orang lain. Ceritalah kepada Allah. Insya Allah Allah akan mendengar. Kalau melihat lewat sini 15 menit, mohon maaf lah. Nah, itulah dulu yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke kiri tak nampak, ke kanan tak nampak, ke belakang tak nampak dulu. Ya tak nampak, itu kan. Jadi kalau bila lewat sikit 17 menit, mohon maaf, lewat sikit 15 menit, ya kan. Minum dulu Pak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang menyampaikan ceramah agama. Mudah-mudahan dapat menambah keilmuan kita dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami dari pimpinan daerah Al-Jamiah Wasliah Kabupaten Asahan, kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada Bapak dan Ibu sekalian kami mohon untuk dimaafkan. Dan di sini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.